Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aslih lana ajma'in an-niyyata wa dhurriyyata wal 'amal. Segala puji hanyalah milik Allah. Pujian yang lahir dari hati manusia yang faham bahwa setiap nikmat yang datang, yang dia rasakan, datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pujian yang hadir dari lisan yang tahu berterima kasih, walaupun zat yang memberikannya nikmat tersebut tidak butuh akan rasa terima kasih tersebut. Dialah Allah Asy-Syakur, Al-Ghani. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat kepada kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sama sekali tidak membutuhkan rasa terima kasih yang muncul dari lisan kita. Yang dibutuhkan adalah bagaimana kita menunjukkan sikap seperti seorang hamba di hadapan Tuannya. Kita sama-sama tahu apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala tentang rasa syukur dan bagaimana syukur seorang hamba yang ia merupakan sebuah ibadah dapat terrealisasi sehingga dianggap sebagai ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mengatakan bahwasannya syukur seorang hamba tidak akan sempurna, tidak akan memberikan bekas kecuali ketika syukur tersebut memenuhi 3 syarat. Atau dikatakan para ulama 3 rukun syukur. Yang pertama adalah meyakini bahwasanya nikmat itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu-satunya zat yang memberikan nikmat tersebut. Ini adalah masalah iman, masalah hati yang tahu siapa pemberi nikmat tersebut. Kemudian setelah keimanan dan juga keyakinan bahwasanya nikmat itu datang dari Allah, wajib untuk melantunkannya dengan lisan, dengan mengucapkan hamdalah, mengucapkan puja-pujian. Kemudian salah satunya adalah menceritakan nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berikan, sebagaimana firman Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Tentang nikmat-nikmat Tuhanmu maka ceritakanlah. Akan tapi jangan sampai nikmat yang telah kita terima kemudian kita ingin ceritakan, tadinya ingin menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tapi terjatuh pada permasalahan yang lain, yaitu sombong. Tetap kita harus menampakkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lisan. Kita ceritakan dengan syarat ketika kita menceritakannya, kita berniat untuk mengagungkan sang pemberi nikmat, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, agar syukur ini bisa diterima sebagai sebuah ibadah dan memiliki bekas di hati seorang yang beriman, adalah dengan menggunakan nikmat tersebut sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sang pemberi nikmat.
Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kehidupan, kita gunakan kehidupan ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu, kita maksimalkan kesempatan menuntut ilmu itu dengan cara-cara yang sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tiga rukun ini kalau dikerjakan, maka syukur seorang hamba akan dinilai pahala dan akan memberikan bekas kepada hamba tersebut. Oleh karena hal tersebut, kita mesti untuk senantiasa memperbaharui rasa syukur kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tak lupa kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu sosok yang di akhir hayatnya tetap menunjukkan cintanya kepada kita umatnya. Dalam kisah wafat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berada di pembaringan di hari-hari menuju wafatnya sallallahu alaihi wasallam, yang beliau rindukan dan beliau inginkan adalah untuk bertemu dengan umatnya, bertemu dengan orang-orang terdekatnya, dan itu adalah kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok yang bukan hanya diutus untuk orang-orang Arab, sosok yang bukan hanya diutus untuk segelintir orang, segelintir kaum saja, akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan rahmat untuk sekalian alam, rahmatan lil alamin. Risalahnya menyelangkupi seluruh dunia ini, langit dan bumi. Bahkan untuk orang-orang non-muslim sekalipun, rahmat tersebut akan terus terpancar dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu sosok yang membawa manusia dari gelapnya kejahilan menuju terangnya Islam, menuju terangnya ilmu. Maka pantaslah kita untuk senantiasa mengirimkan salawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semua tahu bahwasanya salawat yang kita lantunkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya bermanfaat untuk Rasulullah saja, akan tetapi juga bermanfaat untuk kita yang mengucapkan salawatnya senantiasa. Oleh karena hal tersebut, jangan menjadi orang yang pelit, jangan jadi orang bakhil ketika disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau disebutkan laqab dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, entah itu nabi, rasul, atau bahkan isyarat-isyarat dhamair-dhamair yang disebutkan ketika kita berbicara, ketika kita membaca, hendaknya kita senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW mengingatkan hal ini. Al-bakhilu, ya, beliau mengatakan bahwasanya orang yang pelit itu hakikatnya adalah ketika ada nama Nabi Muhammad SAW disebutkan di sisinya, walam yusalli alaihi, dan mereka tidak bersolat kepadaku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhwati fillah, saudara-saudari muslimah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini berbeda dari hari-hari yang lainnya atau dari kajian-kajian kita yang sebelumnya. Yang akan kita bahas hari ini dan 2 hari ke depan biiznillah adalah salah satu bentuk kita berbahagia atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hendaknya kalian bergembira dengan rahmat yang datang kepada kalian. Falyafrahu, hendaklah kalian bergembira, dan di antara bentuk kegembiraan seorang mukmin, seorang muslim adalah ketika dia mendapati dirinya berada dalam musim-musim kebaikan, berada di dalam waktu-waktu yang penuh dengan keistimewaan, maka dia wajib untuk bergembira. Ini yang dikatakan oleh para ulama ketika mereka menafsirkan ayat dari falyafrahu. Ketika mereka menafsirkan ayat-ayat ini, mereka mengatakan bahwasannya di antara tugas seorang penuntut ilmu, di antara tugas orang-orang yang diberikan dan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk masuk ke musim-musim kebaikan, ke tempat-tempat yang baik,
adalah bergembira dan menampakkan kegembiraan tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang kita lakukan sekarang ini dan juga beberapa hari ke depan adalah bentuk kita menampakkan rasa gembira kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala sekaligus menguatkan rasa harap kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita benar-benar bisa dimasukkan ke dalam bulan yang begitu mulia, waktu yang begitu istimewa ini. Akhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Barnamij ini atau daurah ini adalah bentuk kita meneladani para salafun salih. Kalau kita melihat bagaimana para salaf kita dahulu ketika mereka memasuki bulan-bulan menuju bulan Ramadan. Di antara mereka ada yang menamatkan kitabus siyam, fikih-fikih puasa. Di antara mereka pula ada yang sengaja menghentikan kajian-kajian selain apa yang harus mereka fahami di bulan Ramadan. Ini merupakan bentuk persiapan seorang hamba untuk memasuki bulan yang mulia yang di dalamnya dituntut untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka kita berkumpul di media Zoom ini, salah satunya adalah bentuk meneladani para salafun salih ridwanullahi alaihim ajma'in. Sebelum kita mempelajari hal-hal yang penting untuk kita pelajari dan ketahui selama bulan Ramadan, dari ilmu-ilmu fikih, tata cara berpuasa, kemudian apa saja yang harus kita kerjakan selama bulan Ramadan, ada baiknya kita mengambil satu wakfah, satu waktu sejenak untuk memikirkan apa yang ada di hadapan kita ini. Akhwati fillah, saudari muslimah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Ahlussunnah wal Jamaah memiliki satu kaidah penting yang membedakan kita dengan orang-orang yang tidak memahami hakikat dari apa yang akan kita sampaikan ini. Dalam masalah istita'ah, kebisaan atau kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ahlussunnah wal Jamaah berbeda dengan orang-orang selainnya. Apa perbedaannya? Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasannya semua kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu murni datangnya dari Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, akan tetapi selanjutnya dari kemampuan tersebut, apa yang datang setelah kemampuan tersebut semuanya berada di tangan Allah Subhanahu wa taala atau yang kita sebut dengan taufik. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa semua istita'ah dia dapat menjadikan seorang jatuh pada taklif, jatuh pada sesuatu yang membebani dirinya. Ketika secara jasad, secara jasmani dia memiliki kemampuan, maka syariat turun untuknya dan ia terbebani oleh syariat-syariat yang Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan. Akan tetapi apa yang datang setelah kemampuan tersebut, setelah taklif itu, yakni apakah seorang itu beramal atau tidak, melakukan taklif yang sudah dibebankan kepada dirinya atau tidak, semuanya adalah murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita punya kaidah dalam masalah istita'ah bahwa istita'ah itu bagi seorang hamba ada yang qablal fi'li, sebelum seorang itu beramal, dan ada yang ma'al fi'li atau disebut dengan taufik.
Ada yang ketika kita sedang beramal atau akan mengamalkan sesuatu atau mengamalkan syariat-syariat itu, dan semuanya baik itu istita'ah qabla al-fi'li dan istita'ati ma'al fi'li inda ahlus sunnah, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dari orang-orang selain dari mereka, dari orang-orang Asy'ariyah yang mengatakan bahwasannya istita'ah hanya ada ketika seorang beramal. Berbeda lagi dengan Mu'tazilah yang mengatakan bahwasannya istita'ah atau kemampuan itu hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala qablal fi'li saja dan tidak ada namanya taufik. Pembahasan yang seperti ini insya Allah akan kita bahas dalam majelis-majelis akidah kita. Akan tapi yang ingin kita ambil dari kaidah ini dalam akidah terkait dengan kemampuan dan taufik ini adalah kita sebagai orang yang beriman, kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, kita benar-benar harus paham bahwa segala kemampuan dan juga taufik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ketika seorang hamba dia dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di musim-musim kebaikan, berada di waktu-waktu yang baik, hendaknya dia menyadari bahwasannya itu semua merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Akidah seorang mukmin ketika dia meyakini hal ini, dia akan meyakini bahwasannya tidak ada kemampuan, tidak ada usaha yang keluar dari dirinya sendiri. Sehingga keyakinan ini akan membawanya kepada sesuatu yang dapat membantunya semakin meningkatkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa demikian? Ketika seorang hamba yakin dan faham bahwasannya taufik, kemampuan, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang harus dia kerjakan adalah yang pertama bersyukur atas kemampuan dan taufik tersebut. Kemudian haruslah ia manfaatkan kemampuan dan taufik dari Allah tersebut sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Kemudian yang ketiga, dia tidak menyia-nyiakan taufik, menyia-nyiakan kemampuan yang ada di hadapan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Artinya, ketika nanti Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk masuk ke bulan Ramadan, maka wajib kita untuk memaksimalkan segala sesuatu yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ini adalah satu kaidah fundamental yang harus diyakini oleh setiap mukmin. Sehingga dia nanti akan terpacu untuk beribadah, berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ketika kita ingin memasuki satu pintu-pintu kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala sudah bukakan, penting rasanya untuk kita kembali mengingat nikmat yang sama yang Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kepada kita. Kalau kita ambil analogi sederhana, ketika kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan salat 5 waktu. Penting kita untuk memiliki rasa bahwasannya ibadah yang akan kita lakukan, yakni salat, haruslah berbeda dibandingkan ibadah yang sama yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelumnya. Salat zuhur sudah selesai. Ketika masuk salat asar, kita punya kewajiban untuk melihat
kiranya apa yang kurang dari sholat duhur kita sebelumnya, lalu kita sempurnakan di sholat asar ini. Ini yang harusnya kita kerjakan sebagai seorang mukmin. Dan itu pula yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga terdapat perintah dari Rasulullah SAW untuk memaksimalkan ibadah salat tersebut. Apa kata Rasulullah SAW? Ketika mengingatkan para sahabatnya, salatlah kalian salat muwaddi'in. Laksana salatnya orang yang akan pergi dan tidak pernah kembali lagi. Artinya, maksimalkan. Maksimalkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan jadikan ibadah yang selanjutnya yang akan kita kerjakan lebih baik dibandingkan ibadah yang sudah pernah kita kerjakan dengan bentuk ibadah yang sama. Dalam hal ini, ketika Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu kita untuk bisa masuk ke bulan Ramadan, maka kewajiban kita adalah melihat 1 tahun ke belakang, kemudian memeriksa apa saja kekurangan-kekurangan kita dari bulan Ramadan tahun lalu, lalu kita sempurnakan pada bulan Ramadan yang akan datang ini. Kalau kiranya sebelum Ramadan tahun lalu kita masih muqassir, masih sering lalai, kita masih sering dilalaikan oleh hal-hal duniawi misalnya. Tahun lalu sebelum Ramadan atau ketika masuk Ramadan, urusan-urusan kita belum selesai. Yang pakaian barunya lah, yang pakaian untuk anak lah, yang begini, yang begitu, masak-masaknya lah. Sehingga dilalaikan dengan semua hal itu, ya buat kuenya dan semuanya. Pada Ramadan tahun ini, kalau kita merasakan itu merupakan sebab kelalaian kita, maka jadikan itu pelajaran dan persiapkan semuanya sebelum masuk ke dalam bulan Ramadan. Akhwati fillah azinallahu iyyakum. Dua hal ini adalah bentuk kita melaksanakan apa yang disebut oleh para ulama sebagai rukun sebuah ibadah. Rukun sebuah ibadah ada 3. Rasa cinta, rasa takut, dan juga rasa harap. Dan ketiga-tiganya harus berjalan beriringan bersamaan dengan ibadah. Tidak boleh berat sebelah antara satu dengan yang lainnya. Tiga-tiganya harus ada dan tidak boleh hilang salah satunya. Kenapa? Karena ketika hilang salah satunya, maka ibadah tersebut tidak akan sampai kepada tujuannya. Di hadapan kita ada bulan Ramadan. Hanya hitungan hari. Mungkin seminggu. Lebih kurang. Bisa jadi 8 hari lagi, bisa jadi 7 hari lagi. Tergantung bagaimana kita melihat hilal nantinya di akhir Sya'ban. Hanya hitungan hari. Seharusnya kita sudah mempersiapkan semuanya sebelum masuk ke dalam bulan yang istimewa ini. Apapun itu yang perlu dipersiapkan, dipersiapkan. Salah satunya adalah mempersiapkan iman kita untuk bisa masuk ke dalam bulan Ramadan dengan keimanan yang paling terbaik. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan meningkatkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat kepada Allah, kemudian memperbanyak istighfar. Kemudian kalau kita merasa ada salah-salah dengan orang lain, sama makhluk, kita minta maaf. Meminta kehalalan dari apa yang sudah kita kerjakan. Misalnya kita pernah ghibah orang, minta kehalalannya. Ya. Ini merupakan salah satu bentuk kita mempersiapkan keimanan kita menuju bulan Ramadan yang sangat-sangat istimewa ini. Setidaknya ada beberapa langkah yang harus dipersiapkan oleh seorang mukmin ketika dia ingin masuki bulan Ramadan dengan cara yang terbaik. Yang pertama adalah dia pertama kali harus sadar diri atas semua yang telah ia lakukan, dan juga dia harus sadar diri dengan apa yang akan dia sambut.
Sikap sadar diri ini adalah sikap yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan juga diajarkan oleh para salafun salih. Rasulullah SAW di banyak doanya menunjukkan kerendahan dirinya sebagai seorang hamba. Inni abduk ibnu abdik ibnu amatik. Ini merupakan bentuk kesadaran diri dari Rasulullah SAW agar seseorang tersebut bisa menyadari posisinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sadar diri ini ketika seorang mengerjakannya akan membawa kepada banyak sekali kebaikan. Ketika seorang tahu posisinya sebagai seorang hamba dan dia tahu betapa rusaknya dirinya dan betapa lalainya dirinya, tentu ketika dia ingin menjamu sesuatu yang istimewa, memasuki musim-musim yang istimewa, dia harus memperbaiki keadaan dirinya sendiri dahulu. Ini yang harus difahami oleh seorang mukmin. Kesadaran diri akan kekurangan, akan kelemahan, akan membawa seseorang tersebut kepada hal yang lebih baik untuk dirinya. Sehingga ketika berada di ujung Sya'ban dan ingin masuk ke bulan Ramadan, kewajiban seorang mukmin adalah dia mengintrospeksi dirinya tentang kekurangannya, kemudian apa saja yang belum dia kerjakan, yang belum dia persiapkan untuk masuki bulan Ramadan. Kemampuan seorang untuk faham akan dirinya adalah salah satu bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah athar, rahimallahu imra'an arafa qadra nafsih. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seseorang yang mengetahui kadar dirinya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmatnya untuk orang ini? Apakah dengan sadar diri saja kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat, atau kesadaran diri ini akan membawa dia ke dalam bentuk penghambaan yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Tentunya yang dapat mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala ketika kesadaran diri ini muncul adalah kesadaran diri yang memacu seorang hamba untuk meninggikan Allah serta membesarkan Allah Subhanahu wa taala ketika dia faham tentang kelemahan dan kekerdilan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk kesadaran diri dan salah satu aplikasi dari kesadaran diri seseorang ketika dia menyadari dirinya hamba yang lemah adalah dia tunduk pada setiap perintah-perintah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan dia berusaha untuk menjauhi apa-apa yang tidak disenangi dan tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia sadar dia adalah hamba yang lemah yang membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah menyinggung berkaitan dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus ingat bahwasanya taufik yang datang dari Allah, hidayah yang datang dari Allah untuk bisa melakukan sebuah amalan, yang untuk bisa melakukan sebuah ketaatan, karena dia murni datang dari Allah, dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan itu secara cuma-cuma. Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu akan melihat seberapa besar usaha seseorang untuk mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Analogi sederhananya, ketika kita diberikan kemampuan dan jasmani yang sehat untuk bisa menjawab panggilan-panggilan azan, untuk bisa salat di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, apakah serta-merta kita akan mudah untuk melangkahkan kaki kita ke masjid Allah Subhanahu wa taala? Atau fakta yang kita lihat hari ini, betapa banyak orang yang mendengarkan azan, yang tahu akan azan, sudah masuk waktu salat, bahkan gawainya pun azan mengingatkan dia untuk masuknya waktu salat, akan tetapi dia tidak tergerak sedikit pun
untuk menuju rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, bahkan untuk mempersiapkan diri menuju salat pun tidak. Dari hal ini kita ketahui bahwasanya taufik itu murni datang dari Allah, dan Allah akan memberikan kepada hamba-hambanya yang menunjukkan kepantasan untuk mendapatkan taufik tadi. Karenanya ketika azan berkumandang, coba untuk bergerak, mempersiapkan diri. Misalnya kita sedang dalam kesibukan, tinggalkan kesibukan tersebut. Maka biiznillah, ketika Allah Subhanahu wa taala melihat usaha kita untuk menjawab panggilan Allah, Allah Subhanahu wa taala akan berikan taufik dan akan berikan kemudahan kita sehingga kita dapat berjalan menuju masjid Allah, melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala sudah wajibkan kepada kita. Begitu pula dengan bulan Ramadan. Begitu pula ketika kita ingin mendapatkan taufik beribadah maksimal di bulan Ramadan. Kita harus menampakkan usaha besar kita bahwasanya kita pantas untuk mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu caranya adalah dengan sadar diri tadi. Memahami kondisi diri yang lemah, memahami kondisi diri yang senantiasa mudah terkena fitnah, terbawa arus. Orang-orang yang sadar diri bahwasanya dia lemah, dia akan mencari kemana dia akan menggantungkan segala kekuatannya. Kemana dia akan melepaskan semua kelemahannya. Adakah sosok-sosok yang bisa dia pegang untuk menjadi pegangan agar tidak terbawa arus? Dan kita semua tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Sang Maha Kuat, Al-Qawi, yang Maha Kuat, As-Samad, menjadi tempat sandaran setiap manusia. Karenanya ketika kita paham bahwasannya kita lemah, kita banyak kekurangan, sering lalai, sering terkena fitnah, sering terbawa arus, harusnya kita berpegang kepada Sang Maha Kuat tadi, Allah Subhanahu wa taala, dengan cara mendekatkan diri kepadanya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya, ketika seseorang tidak faham dan tidak sadar diri bahwasannya dia adalah hamba yang lemah, merasa bahwasannya oh saya kok jasmani kuat, saya terbiasa udah berpuasa, saya sudah terbiasa untuk bergadang malam, insya Allah nanti Ramadan zen, aman, mudah saja. Kesombongan yang ada dalam hati, merasa bisa, merasa mampu, merasa kuat, ini merupakan bentuk kesombongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan heran, banyak orang-orang yang merasa dirinya kuat, mampu secara jasmani, bahkan finansialnya mampu, tapi Ramadan berlalu, bahkan satu hari pun tak berpuasa. Ramadan datang, satu hari pun tak membuka mushaf Quran. Tidak pula salat di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tadi kita sebutkan di awal pembahasan kita tentang masalah taufik dan istita'ah. Dia punya istita'ah, dia punya kemampuan, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak berikan dia taufik untuk bisa beramal dengan kemampuan yang sudah diberikan. Ini penting, akhwati fillah. Kesadaran diri kita bahwasanya kita ini hamba yang lemah. Rasulullah SAW di banyak doanya tadi kita sudah sampaikan bahwasanya senantiasa Rasulullah SAW senantiasa merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nasiyati biyadik, kata Allah Rasulullah SAW, ya Allah, ubun-ubunku berada di tanganmu. Begitu lemah, begitu kerdil. Kemudian mengakui diri bahwasanya ia adalah hamba. Ana abduk ibnu abdik. Aku hanyalah seorang hamba dan anak dari hamba sahaya. Ini merupakan bentuk kesadaran diri dari Rasulullah SAW. Karenanya ketika kesadaran ini, kesadaran penuh Rasulullah SAW meyakini tentang keadaan dirinya, Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa bantu orang-orang yang bergantung kepadanya. Dan banyak kejadian di sirah Rasulullah SAW, di kisah kehidupan Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka pertolongan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat
keadaan pada perang Badar, ketika perang sedang berkecamuk, kaum muslimin dan kaum kufar benar-benar dalam keadaan yang begitu luar biasa. Banyak yang korban yang berjatuhan, darah di mana-mana. Rasulullah SAW mengangkat tangannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berdoa, "Ya Allah, kalau seandainya engkau habiskan seluruh kaum orang beriman hari ini, lam tu'bad fil ardi abada." Dengan penuh tangis, dengan penuh harap, Rasulullah SAW bahkan diceritakan oleh para sahabat bahwasannya sampai-sampai tangan Rasulullah SAW menengadah tinggi sampai-sampai sorbannya jatuh ke tanah. Kesadaran diri seorang hamba bahwasanya dia lemah dan kekuatan hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Datanglah pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk malaikat yang datang menakut-nakuti kaum kufar Quraisy hingga mereka porak-poranda. Yang awalnya akan kalah, Allah Subhanahu wa taala bantu, kemudian menang. Kemudian Rasulullah Subhanahu wa taala mengangkat tinggi-tinggi Islam. Kenapa? Karena kesadaran diri bahwasannya tidak ada usaha yang bisa kita lakukan kecuali datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka penting rasanya untuk memahami dan menyadarkan diri kita sendiri tentang apa posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana cara kita mengundang taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan cara memahami kadar diri, kapasitas diri, dan tidak meninggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang perlu juga kita persiapkan, dan ini merupakan bentuk roja, bentuk harap kita di saat kita menunggu masuknya bulan Ramadan, adalah kita senantiasa berdoa dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa sebagian dikatakan para ulama, bahkan dalam sebuah hadis dikatakan ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Dan ibadah yang diinginkan dari sebuah ibadah adalah ketulusan ibadah tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah kita diperintahkan, engkau diperintahkan, mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dalam keadaan bagaimana? Mukhlishina lahuddin, dalam keadaan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah adalah salah satu bentuk ibadah, dan ibadah tidak dituntut kecuali keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ketika seorang hamba berdoa memohon taufik dari Allah, kemudian meminta agar dimudahkan untuk beramal saleh, meminta untuk dipertemukan dengan bulan-bulan yang mulia, dengan waktu-waktu yang mulia, agar diberikan kekuatan untuk bisa rihlah kepada tempat-tempat yang mulia. Doa-doa ini haruslah tulus kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Apa maksudnya? Maksud dari kepada Allah adalah kita hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa berdoa kepada hal-hal lainnya selain dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk keikhlasan. Tidak boleh ada syirik di dalamnya. Tidak boleh ada menduakan Allah, tidak boleh ada berdoa kepada selain Allah, tidak ada boleh ada kekufuran di dalamnya. Ya. Kemudian berdoa meminta untuk Allah Subhanahu wa taala. Artinya, doa-doa yang kita panjatkan untuk dimudahkan berbuat ketaatan, tujuannya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan agar dipuja-puji, agar mendapatkan sesuatu dari hal-hal duniawi. Ini yang dapat mendatangkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara kebiasaan salaf, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk agar dipertemukan dengan bulan Ramadan selama 6 bulan sebelum masuknya bulan Ramadan. Mereka senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimudahkan bisa beramal saleh di dalam bulan Ramadan. Dan ini yang harus kita
yang harus kita kerjakan di akhir-akhir waktu ini, akhwati fillah. Sama sekali tidak ada jaminan bahwasannya kita yang sampai di tanggal 23 Sya'ban ini atau 24 Sya'ban ini bisa masuk ke dalam satu Ramadan. Sama sekali tidak ada. Sama sekali tidak ada jaminan yang bisa membuat kita yakin bahwasanya kita pasti akan mendapatkan hari pertama dari bulan Ramadan. Karenanya penting untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara rahasia doa yang menarik dan ini membuat kita merasa lebih tenang adalah ketika seorang berharap dan juga senantiasa berdoa dan bahkan berusaha untuk mendapatkan sesuatu dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia sudah menunjukkan kekuatan tekadnya dan salah satunya adalah dengan cara berdoa, maka bagaimanapun keadaannya, entah dia nanti masuk ke bulan Ramadan atau Allah Subhanahu wa taala wafatkan ia sebelum bulan Ramadan, dia akan mendapatkan pahala seakan-akan dia masuk ke dalam Ramadan. Bagaimana ini bisa terjadi? Kita kiaskan ini dalam banyak kejadian terkait dengan jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah ibadah yang agung dan tidak semua orang bisa. Dan mendapatkan syahid, wafat di jalan Allah ketika berperang di tangan musuh-musuh Islam, tangan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala adalah harapan setiap orang yang berjihad, setiap orang yang berperang di medan perang, mereka harapkan adalah agar ada senjata-senjata musuh yang menancap ke dirinya sehingga dia wafat dalam keadaan syahid dan akan dijamin oleh Rasul dan Allah dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam surga. Dan ini terjadi dengan para sahabat. Kemampuan atau kerinduan mereka untuk mendapatkan syahid dan juga mereka menampakkan usaha mereka berperang mati-matian, tidak takut mati. Mereka juga benar-benar menyerahkan dirinya ke hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika di medan perang. Akan tetapi ada di antara mereka yang ternyata di akhir hayatnya wafat di atas ranjang mereka. Wafat bukan di tangan musuh, wafat bukan di medan perang. Padahal mereka senantiasa berdoa meminta syahid, minta akan diwafatkan di jalan Allah, di jalan jihad fisabilillah. Akan tetapi Rasulullah SAW dalam sebuah hadis beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang orang-orang yang tidak dapat ikut berperang dikarenakan ada satu dua hal uzur syar'i yang menghalangi mereka. Dalam Sahih Bukhari, Rasulullah SAW menyatakan, ya menceritakan tentang adanya sekelompok manusia, sekelompok kaum mukminin di kota Madinah yang tidaklah kita ketika itu Rasulullah SAW sedang bercerita dengan para sahabatnya yang tengah melakukan perjalanan untuk perang. Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya di Madinah ada sekelompok orang yang tidaklah kita berjalan di satu wadi, satu lembah, melainkan mereka ikut bersama kita. Padahal mereka tidak bersama dengan kita. Yakni dari secara pahala. Kenapa? Dikarenakan mereka sudah bertekad kuat dan meminta kepada Allah dan berusaha dengan usaha yang maksimal yang mereka miliki, kan tapi ada uzur-uzur syar'i yang benar-benar menghalangi mereka dari berjalan bersama Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan bahwasannya pahala mereka bersama dengan pahala kita yang capek-capek untuk berperang. Karenanya, akhwati fillah, dari hal ini para ulama menjelaskan bahwa tetaplah kita untuk berusaha untuk berdoa kepada Allah, kemudian berusaha untuk mengusahakan atau berusaha untuk memperlihatkan usaha kita, ya, untuk beramal saleh di bulan Ramadan. Kita buatkan target-target, ya. Kemudian kita berusaha juga dengan cara belajar fikih-fikih puasa, ya. Ini menunjukkan bahwasannya keinginan kita untuk bisa masuk ke bulan Ramadan, keinginan kita untuk bisa beribadah di bulan Ramadan, sehingga nanti ketika Allah Subhanahu wa taala ternyata berikan wafat sebelum masuk bulan Ramadan, maka insya Allah Ta'ala pahala keinginan dan pahala niat itu sudah dianggap dan sudah diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan remehkan doa. Senantiasa kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama kemudahan dan taufik agar diberikan ya dibukakan pintu-pintu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hal yang ketiga yang dapat kita persiapkan, dan ini juga merupakan bentuk harap kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
adalah membekali diri kita dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan amalan-amalan yang akan kita kerjakan. Ya, kalau dalam kasus ini kita sedang akan berhadapan dengan bulan Ramadan, maka kewajiban kita adalah mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan bulan Ramadan secara fikihnya, ya. Kemudian apa saja hal-hal yang dapat merusak puasa kita. Maka insya Allah Ta'ala pertemuan-pertemuan kita ke depannya yang dari Barnamij ini, Barnamij Aku Nama Ramadan, merupakan salah satu bentuk usaha kita agar membekali diri dengan ilmu-ilmu yang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang penting pula untuk dipersiapkan sebelum bulan Ramadan adalah kita menetapkan target dan tujuan-tujuan kita. Adanya target dan tujuan-tujuan ini akan sangat membantu seseorang, ya, agar tetap berada di jalur yang benar. Ketika seorang itu punya tujuannya, dia punya eh, tempat yang ingin ia sambangi, dan misalnya dalam sebuah perjalanan, bagaimanapun halang rintang yang berada di selama perjalanan, maka dia tidak akan berbelok arah, berbalik kembali, atau mencari tujuan lain. Kenapa? Karena dia sudah punya tujuan. Kalau seorang ingin, misalnya, antunan sekalian, dari Pekanbaru ingin menuju Bangkinang, ya, ingin menuju Bangkinang. Kemudian di tengah-tengah perjalanan ada satu dua hal yang menghalangi perjalanan antunan sekalian. Orang-orang yang sudah punya tujuan yang jelas, misalnya di Bangkinang dia ingin ziarah kepada kedua orang tuanya, dan ini merupakan tujuan utamanya menuju Bangkinang misalnya. Dia akan tetap berusaha bagaimanapun caranya agar sampai ke kota Bangkinang. Kalau satu jalan tertutup, dia punya jalan lain. Kalau jalan tol ternyata tidak buka selama bulan Ramadan, dia akan jalan ke jalan yang biasa, jalan reguler. Dia akan tetap berusaha. Kalau tidak tertutup juga yang lewat air kiri semuanya, dia akan muter lagi. Dia cari jalan, yang penting dia sampai ke kota Bangkinang. Kenapa? Dia sudah punya tujuan, dan tujuannya adalah tujuan-tujuan yang baik dan harus dia realisasikan. Maka tujuan-tujuan ini akan membantu dia agar tetap berada di jalurnya. Walaupun banyak nanti halang rintang ke depannya, akan tapi setidaknya dia sudah punya tujuan yang jelas. Karenanya di bulan Ramadan nanti, ya, mulai dari sekarang tetapkan tujuan. Apa yang ingin kita kerjakan? Ibadah apa yang ingin kita selesaikan? Ibadah apa yang sebelumnya sering kita lalaikan ingin kita fokuskan? Ya, buat tujuan-tujuan tersebut. Ya, tidak mesti senantiasa dicatat, tidak mesti dibuat jurnal-jurnal, tidak mesti. Kan tapi ketika seorang sudah bertekad kuat, dia harus benar-benar mengusahakan semua apa yang sudah dia niatkan dan dia tekadkan. Dengan tujuan-tujuan ini akan sangat membantu kita tetap berada di jalur yang tepat ketika berada di bulan Ramadan. Kemudian yang kelima, persiapan yang bisa kita lakukan, dan ini merupakan bentuk roja dan khauf kita, adalah adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala serta meminta maaf atas segala kesalahan, baik dengan orang-orang yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenali. Ini merupakan salah satu adat para salafun saleh, adalah mereka banyak taubat di bulan-bulan menuju bulan Ramadan. Kenapa? Karena dosa sangat menghalangi untuk berbuat ketaatan. Satu ketika Hasan Al-Basri rahimahullahu taala ditanya oleh murid-muridnya, ya, jamaahnya, "Ya Imam, kenapa kami ini sudah berusaha untuk sholat malam, akan tetapi masih tidak bisa juga sholat malam, tidak bangun-bangun?" Apa kata Imam Al-Hasan Al-Basri? Mungkin dikarenakan ada dosa yang kalian lakukan di siang hari, makanya kalian dihalangi dari qiyamul lail, dari bangun di malam hari untuk beribadah. Kalau kita ingin beribadah maksimal di bulan Ramadan, hendaknya kita dari sekarang beristighfar, bertaubat atas segala macam dosa, dan jangan lagi terjatuh ke dalam dosa. Kenapa? Karena ini sangat punya efek buruk untuk di bulan Ramadan. Ya, harus pandai-pandai jaga diri agar jangan sampai jatuh pada kezaliman pada diri sendiri, jangan jatuh kepada kemaksiatan, ya, karena efek samping dari dosa tersebut sangat bisa menghalangi kita dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan-bulan yang
yang istimewa. Ini 5 persiapan setidaknya yang harus kita persiapkan, dan ini merupakan bentuk penungguan kita dalam penungguan kita pada bulan Ramadan dengan penuh rasa takut dan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut tidak akan sampai, kemudian harap-harap akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan satu hal penting yang harus sama-sama kita persiapkan sebelum kita masuk ke dalam bulan yang istimewa ini. Bismillah taala, persiapan kita untuk menuju bulan Ramadan bukan hanya ini saja. Insya Allah 2 hari ke depan kita akan mempersiapkan diri kita dengan ilmu-ilmu yang sangat penting untuk diketahui seorang muslimah, ya, khususnya dari ilmu fikihnya, apa saja yang dapat membatalkan puasa, yang dapat merusak puasa, apa saja sunnah-sunnahnya. Bismillah ta'ala akan kita bahas satu persatu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Untuk materi pendahuluan, ya, kami cukupkan sampai di sini. Akan tapi ada satu bab yang ingin kami ingatkan, ya, terlebih dahulu sebelum kita masuki pembahasan-pembahasan yang lainnya di esok hari. Pembahasan yang atau bab yang ingin kita angkat adalah bab bagaimana kita menuntut ilmu itu sendiri. Di antara cara untuk mendapatkan keberkahan ilmu, yang disebutkan para ulama, adalah dengan cara memuliakan ilmu tersebut. Dan cara memuliakan ilmu sudah banyak ditulis oleh para ulama. Di antara yang dituliskan oleh para ulama adalah mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Satu hal menarik yang bisa kita ambil faedahnya dari apa yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, yang sudah pernah juga kita sampaikan di majelis kita yang terdahulu, tentang bagaimana seorang penuntut ilmu bisa memanfaatkan atau bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari pembelajaran-pembelajaran jarak jauh yang sekarang ini sedang kita lakukan. Setidaknya ada 3 cara atau 3 syarat utama agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat walaupun dalam keadaan berjarak antara murid dan guru. Yang pertama yang harus dilakukan oleh seorang penuntut ilmu adalah menutup semua hal-hal yang dapat mengganggu fokusnya diri, atau dikatakan oleh beliau adalah hajrul awa. Hendaknya kita, ya, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan orang-orang tersebut. Harus menjadi orang yang berbeda, ya. Ketika seorang itu ketika belajar online ini tidak siap-siap, ya, tidak punya catatan, cuma mendengarkan aja, ya. Kita harus berbeda. Ini disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin. Kita harus bersiap-siap, mempersiapkan diri, bersuci, ya, berwudu, ya, kemudian mempersiapkan tempatnya, mempersiapkan diri kita, alat tulis dan sebagainya. Ini dikatakan oleh beliau dengan hajrul awaid. Kemudian yang syarat yang kedua adalah qat'ul alaiq, adalah memutuskan segala sesuatu yang dapat mengganggu secara yang berasal dari dalam diri kita. Apa dia? Adanya urusan-urusan yang belum selesai dari dalam diri kita. Urusan-urusan pribadi kita yang belum selesai, hendaknya selesaikan dahulu, ya, sebelum kita masuk ke pembelajaran-pembelajaran kita, sebelum kita duduk di majelis-majelis jarak jauh ini. Kemudian yang ketiga adalah berusaha untuk menjauhkan segala gangguan yang datang dari luar. Misalnya, ya, dari koneksi internetnya, kemudian dari suasana tempat kita duduk untuk belajar, ya. Ini harus kita sterilkan terlebih dahulu supaya kita bisa fokus untuk mendengarkan pembelajaran-pembelajaran jarak jauh tersebut. Setidaknya ini 3 hal yang mesti kita lakukan sebagai seorang penuntut ilmu, karena hari ini kita belum bisa bertatap muka secara langsung, kan, tapi Allah Subhanahu wa taala sudah mudahkan adanya media-media ini. Mudah-mudahan media-media ini bisa mewakili, ya, bisa mewakili majelis-majelis offline, ya, tanpa mengecilkan majelis-majelis offline, dan tentu saja majelis offline itu lebih afdal kalau misalnya memang ada, kan, tapi karena Allah Subhanahu wa taala sudah bukakan kesempatan untuk kita belajar secara online ini, maka kita maksimalkan. Dan ini juga bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di awal tadi kita sebutkan, di antara bentuk rasa syukur dan rukun syukur adalah maksimalkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala sudah bukakan
sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Kalau kita sudah dibuka pintu untuk belajar walaupun online, walaupun jarak jauh, hendaknya kita maksimalkan, hendaknya kita gunakan media-media yang sudah diberikan, nikmat tersebut sudah yang sudah diberikan tersebut sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Fokus belajar, ya kemudian bisa memanfaatkan ilmu yang sudah disampaikan. Kiranya mungkin ini saja pendahuluan yang bisa kita sampaikan pada petang hari ini. Mudah-mudahan eh, pendahuluan ini bisa kembali mengingatkan diri kita untuk mempersiapkan diri menuju bulan Ramadan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Dan jangan lupa untuk senantiasa berdoa, Allahumma balighna Ramadan, ya Allah sampaikan kami ke bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan juga pendahuluan ini bisa menjadi pelecut semangat kita untuk mempelajari ilmu-ilmu yang akan kita pelajari 2 hari ke depan biiznillah taala, yaitu ilmu-ilmu fikih yang terkait dengan Ramadan, dan juga menunjukkan keseriusan kita untuk bisa memaksimalkan ibadah, maksimalkan amalan kita selama bulan Ramadan, tentunya beramal dengan ilmu-ilmu yang jelas, ilmu-ilmu yang datangnya dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kami cukupkan saja materi kita. Semoga yang singkat ini bermanfaat. Kalau sekiranya memang ada pertanyaan-pertanyaan, ya bisa nanti ditanyakan di grup yang sudah ada, atau kalau misalnya ada waktu di akhir pembahasan kita nanti, insya Allah ada sesi tanya jawab, silahkan untuk diajukan pertanyaannya. Ini kita cukupkan sampai di sini saja, karena mungkin di sebagian tempat sudah masuk waktu maghrib, ya, dan harus bersegera untuk melaksanakan sholat maghrib, maka kita cukupkan sesi kita pada petang hari ini. Semoga bisa bermanfaat, pendahuluan ini bisa bermanfaat. Lebih dan kurang kami maaf, segala kekurangan datangnya dari kami pribadi, dan segala kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya kegiatan ini, barnamij ini bisa bermanfaat untuk pembicara dan juga bisa bermanfaat untuk siapa mendengarnya. Bismillah kita akan bertemu pada esok hari di waktu yang berbeda. Kalau di flyer itu jam 20, ya jam 8 malam insya Allah. Mudah-mudahan antunan sekarang sudah selesai, ya sudah selesai semua urusan-urusannya, sudah selesai makan malamnya mungkin, ya. Dan memang terbaiknya makan sebelum jam jam 7 malam, ya. Diselesaikan semuanya, sudah siap semuanya dan sebagainya. Kalau sekiranya ingin mendengarkan bersama dengan keluarga, kami persilahkan untuk menyimak dan sebagainya. Yang jelas kita persiapkan diri kita untuk bisa belajar, dan ini merupakan bentuk kejujuran kita untuk bisa berhadapan dengan bulan Ramadan dengan cara yang paling terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami izin mohon undur diri. Bismillah kita akan bertemu besok. Kami berterima kasih pada siapapun yang punya andil dalam kegiatan ini. Kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan kepada Ustadz Abu Hatim Huzaifah Ali Akbar BA Hafizahullah Ta'ala dalam materi Barnamij Aku dan Ramadan, di mana pada sesi pendahuluan ini kita banyak mendapatkan faedah-faedah ilmu dalam persiapan kita menyambut bulan Ramadan, dan mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan, kesehatan, kesempatan, dan juga taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala agar bisa menyambut bulan Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat, dan tentunya memperbanyak doa dalam menyambut bulan Ramadan ini. Taib ummahat wa ahwat ahibati fillah, demikian tadi telah sama-sama kita dengarkan pemaparan materi yang sangat bermanfaat, luar biasa bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan selanjutnya kami juga mengingatkan bahwa untuk kegiatan Barnamij Aku dan Ramadan akan uh, dilanjutkan pada esok hari, insya Allah pada hari Kamis, dan waktunya insya Allah akan dimulai pada pukul 8 malam. Bismillah. Semoga Allah mudahkan dan lancarkan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, ummahat wa akhwat, ahibati fillah. Sebelum kita akhiri acara materi kajian kita pada sore hari ini, terlebih dahulu kita akan sama-sama mendengarkan sambutan dan juga penyampaian beberapa informasi penting terkait kegiatan di Halaqah Tahsin Dar Saadah yang akan disampaikan oleh Ustazah Surya Juwita Hafizahullah Ta'ala. Kepada Ustazatuna, falyatafadhali mashkura. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا